Sudah, ngomongnya sudah. Terserah, aku mau dipecat. Itu gak ngurus. Bilang sama bos kamu itu ya. Mas Umar jangan gitu dong. Mas Umar tuh jangan emosi dulu. Butuh penjelasan dari kamu. Pada hari Jumat, aduh, ini kalau cuma dikasih tugas terus, kapan aku pulangnya? Yang lain udah pada pulang, aku masih tetap aja di kantor. Aku juga pengen seperti teman-temanku yang lain, bisa kumpul sama keluarga, jalan-jalan. Nah, atasanku emang nggak pengertian dari dulu. Dia hanya memanfaatkan aku, ya dikiranya aku paling hebat di sini. Padahal aku cuman biasa-biasa aja. Masa iya aku terus-terusan kayak gini? Kapan aku bahagianya coba? Sepertinya aku harus pindah profesi. Kalau terus-terang seperti ini ya, yang ada bukan kesenangan yang aku dapat, kesengsaraan yang akan aku dapat. Mana tugas yang ini masih belum selesai juga. Mana sih? Mas Umar tuh kenapa ya? Kok marah-marah gak jelas dari tadi? Ada masalah? Samperin aja ya. Tapi ntar marah-marah ke aku. Ya udah nggak apa-apa. Mas Umar, ada masalah? Kok marah-marah? Ngapain kamu nanya-nanya? Sudah tahu tugasku banyak seperti ini masih aja kamu nanya. Iya, saya nanya aja. Soalnya dari tadi saya liatin Mas Umar kayak marah-marah gitu. Makanya saya kesini. Takutnya ada masalah gitu. Terus kalau kamu datang kemari, kamu bisa menyelesaikan semua masalah ini. Yang ada itu kamu nambah masalah nih ceritanya. Mas Umar kenapa jadi marah-marah ke saya sih? Saya kan nanyanya baik-baik ke sini. Dengar baik-baik. Daripada kamu cuma ngurusin saya di sini, mending kamu selesaikan tugas kamu di sana. Bukannya saya kesini tuh mau ngurusin Mas Umar, cuman kali aja ada yang bisa saya bantu. Makanya saya tengokin ke sini. Alah. Mentang-mentang kamu orang kepercayaan bos, jadi kamu udah merasa paling pintar di sini. Kamu jangan belagu. Saya tuh bukannya mau mentang-mentang kayak gitu, Mas. Saya kesini niatnya baik. Mas Umar tuh sabar dulu, jangan emosi makanya. Kenapa jadi marah-marahnya ke saya? Masalahnya, aku kalau sudah sedang marah-marah seperti ini, harusnya kamu jangan datang kemari. Ya, saya yang salah. Saya minta maaf. Padahal kan niatnya baik, tapi Mas Umarnya kayak begitu. Ya udah, aku juga gak butuh bantuan dari kamu. Jangan teriak-teriak, Mas. Ini ruangan menggema suara kamu. Ini lama-lama nih bikin kesel nih. Kamu maunya apa sih? Saya maunya kesini tuh bantuin kalau emang dibutuhin gitu. Gak butuh, aku gak butuh. Bener gak butuh? Gak butuh. Ya udah. Emang kalau boleh tahu sebab masalahnya Mas Umar marah-marah nih kenapa sih? Kamu nggak dengar? Hah? Barusan saya kan sudah bilang tugas saya itu banyak. Masih belum kelar tugas yang ini, saya sudah dikasih lagi. Apa ini bukan masalah? Aduh, kayaknya saya salah ngomong deh, salah nanya ya Mas. Ya udah maaf. Mas, saya cuma mau bilang udah deh sabar aja gitu, jalanin aja dengan ikhlas. Setiap manusia kan ada pekerjaannya masing-masing, ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita sebagai pekerja yang baik ya harus tetap melaksanakan tugas kita. Di luar sana masih banyak kok yang pengen di posisi Mas Umar sekarang. Makanya Mas Umar tuh jangan marah-marah perkara pekerjaannya numpuk. Oh, pinter ya.
Jadi kamu pinter dalam menasihati seseorang. Kalau tugas sudah ditumpuk seperti ini banyaknya, ini bukan robot, ini manusia. Kalau robot ya nggak apa-apa. Tugas satu belum selesai bisa dikasih lagi, nggak ada rasa capek. Saya di sini juga butuh kesenangan, Vin. Bukan seperti ini. Iya, saya paham. Mas Umar ini kesel soalnya pekerjaan satu belum selesai udah ditambahin lagi. Cuma ya mungkin aja dibalikin di semua nanti bakal ada hikmahnya gitu Mas. Karena kan dibalik kesabaran pasti ada keistimewaan di akhirnya. Dan saran saya buat Mas Umar, lakukan pekerjaan itu dengan cinta. Karena kalau kita udah melakukannya dengan cinta, pasti rasa jenuh itu bakal hilang. Ya saya paham Mas Umar tuh bosan, Mas Umar itu butuh hiburan. Tapi ya, ini kan sudah jadi tanggung jawab. Dan lagi kan ada tuh pepatah yang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kita tuh harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian gitu. Makanya Mas Umar jangan marah-marah terus, nanti cepat tua. Sudah, ngomongnya sudah. Terserah, aku mau dipecat itu gak ngurus. Bilang sama bos kamu itu ya. Mas Umar jangan gitu dong. Mas Umar tuh jangan emosi dulu. Butuh penjelasan dari kamu. Mas dipikir-pikir dulu sebelum bodoh amat. Ya ampun Mas Umar, ada-ada aja. Mana panas banget hari ini. Kalau jalan itu pakai penglihatan. Sok sibuk main HP mana sih? Mungkin dia tengkar sama istrinya. Marah-marah gak jelas tuh orang. Mau kemana lagi coba? Bagusan aja. Kayak orang nggak punya penglihatan, jalan kok sambil mencet HP. Gimana sih? Cari kerjaan di mana lagi ya? Udah 10 perusahaan aku datengin belum diterima juga. Aduh, panas. Capek banget ya. Juga capek. Masnya kenapa Mas, kok kayaknya mukanya lagi kusut dan ada masalah Mas? Oh iya, ini apa, saya ada masalah pekerjaan di kantor. Jadi apa ya, setiap saya mengerjakan tugas itu selalu didobel-dobel. Tugas satu belum kelar sudah dikasih lagi. Saya kan juga butuh hiburan. Jenuh iya, senang tidak. Oh kan apa ya, yang namanya orang bekerja kan nggak harus ditekan. Ya emang nggak ada salahnya sih kalau seorang bos ngasih tugas terus, ya nggak ada salahnya. Cuman kalau didobel-dobel itu mah ya bisa dikatakan saya diibaratkan seperti robot. Kan saya juga manusia Mas, ada rasa capek itu. Iya juga sih Mas, cuma ya namanya orang kerja di kantoran gitu kan emang kerjaannya banyak Mas. Ya seharusnya Mas ya bersyukurlah, dan Mas harus nekunin. Ya daripada saya Mas, saya udah keliling beberapa perusahaan, sudah melamar pekerjaan, ya masih begini, mungkin belum rezekinya, masih belum keterima, belum ada panggilan juga. Ya Mas harus tekuni aja Mas, yang sabar, namanya juga bekerja Mas. Lagian daripada saya Mas yang masih mau cari pekerjaan, kan mending Mas yang sudah pekerjaan dapat pekerjaan cuma
ya bener kata Mas, kerjaan numpuk, kerjaan di double-double sampai gak ada liburan juga kan. Kalau Mas tuh cuma capek gara-gara banyak kerjaan, lah saya Mas capek cari pekerjaan Mas. Ya Masnya tuh harus lebih banyak bersyukur Mas, karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang masih belum dapat pekerjaan, dan mungkin ya lebih parah dari saya Mas. Mas sudah ada pekerjaan, ya bisa dibilang Mas itu lebih bersyukur lah daripada orang-orang yang di luar sana. Ya, Mas itu sekarang sudah bisa dibilang sukses Mas, daripada saya yang masih mencari pekerjaan kelontang-kelantung kayak gini Mas. Ya banyakin bersyukur ya Mas ya. Dan saya juga mau sekalian pamit ya Mas, saya masih banyak tanggungan Mas. Saya cuma mau berpesan Mas, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah memiliki kesulitan Mas, tapi orang sukses itu hanya memilih dia untuk tidak mengeluh dan lebih bersyukur Mas dengan apa yang dia dapatkan saat ini Mas. Ya sudah ya Mas ya, saya pamit dulu. Semoga kerjanya lancar Mas ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Benar juga kata orang itu. Aku harus lebih banyak-banyak bersyukur. Apa yang aku perbuat itu adalah perbuatan yang salah. Harusnya aku lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, ya. Mas Umar, udah balik. Iya Bu. Gimana? Udah gak marah-marah lagi? Ya, saya menyesal atas perbuatan saya sendiri Bu. Emang kalau perbuatan yang saya lakukan tadi itu emang salah. Iya, syukur deh kalau Mas Umar udah sadar. Saya pikir Mas Umar gak bakal balik lagi ke sini, tapi alhamdulillah masih balik dan sadar. Ya, saya juga minta maaf sama Ibu Vina. Tadi saya hilaf. Saya juga udah kasar, udah lancang, dan nggak sepantasnya juga saya berperilaku seperti tadi Bu. Iya, nggak apa-apa, saya paham kok. Sebenarnya gini Mas Umar, kenapa kok pimpinan itu ngasih pekerjaan meskipun pekerjaan itu nggak seharusnya dilakukan sama Mas Umar? Karena ya pimpinan ingin tahu seberapa besar tanggung jawab Mas Umar terhadap perusahaan ini. Ya saya juga mau ngomong ini dari tadi, tapi saya pikir ya udahlah, waktunya kan belum tepat menurut saya. Nanti Mas Umar bakal naik jabatan gitu untuk menjadi pimpinan di cabang. Makanya kayak kesannya tuh lagi nguji kesabaran Mas Umar, nguji tanggung jawabnya Mas Umar gitu. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, segala sesuatunya tuh pasti ada hikmahnya Mas. Yang penting kita sabar, kita ikhlas melakukan segala pekerjaan dengan penuh cinta, pasti nanti kita bakal dapat kebahagiaan itu. Maksudnya kayak dapat buahnya lah yang kita tanam. Iya. Ya udah kalau gitu lanjutin aja Mas Umar pekerjaannya. Terima kasih atas masukannya mungkin. Ya, sama-sama.